Shalom, shalom semua, selamat datang. Tepuk tangan buat di sini. Karena sore pagi-pagi bang, tadi kami berlima pagi-pagi dari Philadelphia. Wow. Terima kasih untuk driver hamba Tuhan Pak Joe Wahyudi dari DC dan istrinya Ibu Negara. Dan sebenarnya itu istri saya yang berkenal. Ya, puji Tuhan datang dengan anak-anak saya. Andi, angkat tangan dong. Kan orang Jogja yang perlu cukur murah datang ke dia. Alamatnya di mana tukang cukur? Jalan apa alamatnya? Roosevelt Avenue. Roosevelt Avenue. Nomornya? Jackson High. Katanya. Oke. Puji Tuhan. Pastor Roy bersama istri, terima kasih dapat kesempatan lagi Natal ini datang dengan beberapa anak-anak saya. Alfi yang mana-mana di belakang Raffi. Kamu kayak ketua mafia. Kacamata hitam. Baik, puji Tuhan. Ayo kita belajar ya. Saya percaya saudara dan saya tidak pernah bingung, merasa asing mendengar kata Immanuel. Apakah di sini ada salah satu anak kami namanya Immanuel? Ya, toh. Saudara, tapi hari ini kita akan coba mengerti 3 hal. Mengapa Tuhan menyebutkan dirinya dengan nama Immanuel? Lalu yang kedua, nama Immanuel ini untuk siapa? Lalu yang ketiga, untuk apa? Nah, kalau kita bisa berusaha menemukan jawabannya lewat firman Tuhan, mengapa dia menyebut diri dengan nama Immanuel? Karena ada banyak nama Tuhan dalam Alkitab. Salah satu nama Tuhan yang paling aneh dan paling jelek itu di Keluaran 34 ayat 24. Namaku itu cemburuan. Ayo, sebenci-bencinya seorang ayah pada anak perempuannya, percaya dikasih nama cemburuan? Ya betul, nggak mungkin. Tapi ini salah satu nama Bapak kita. Namaku itu cemburuan. Nama loh, bukan sifat. Beda lagi. Nah, ini Immanuel. Ayo kita belajar. Selama ini kita mendengar kata Immanuel, selalu Tuhan beserta kita. God be with us. Ternyata salah. Immanuel yang betul itu Tuhan bersatu dengan kita. Kalau cuma beserta, ayo, siapa pernah jalan berdua, bertiga menuju satu tempat, lalu masing-masing lihat hal yang beda? Hilang. Kemana dia? Karena cuma beserta. Tapi kalau di dalam, nah di antara berapa terjemahan Alkitab, bahasa-bahasa yang saya ngerti, ternyata bahasa Jawa itu paling tepat. Tawa nggak? Saudara percaya di surga itu cuma ada 2 bahasa, bahasa roh, bahasa Jawa. Percaya saja. Maka itu rugi nggak bisa bahasa Jawa. Nah di dalam Alkitab bahasa Jawa yang punya coba buka Matius 1. Gusti nunggil kelayan kita. Gusti itu Tuhan, nunggil itu manunggal menyatu dengan kita. Itu terjemahan yang betul. Maka itu kalau cuma beserta pasti bisa. Nah, itu aja ngomong. Kalau cuma beserta bisa hilang. Tapi kalau tinggal di dalam nggak akan hilang. Ini Immanuel. Kita buka Yohanes 14 ayat 20. Sedahsyat ini Immanuel itu, ya. Supaya hari ini kita percaya. Nah, mengapa Bapa kita di surga menyebutkan dirinya dengan salah satu nama Immanuel? Yohanes 14 ayat 20. Ayo agak cepat. Kalau lewat ganti yang tahu. Beli Pak. Banyak orang punya duit. Betul yang beroyak. Belum tahu? Oke, baca Alkitab saudara. 1, 2, 3. Pada waktu itulah kamu. Nah, pada waktu kapan kita akan tahu? Pada waktu Tuhan menyatakan dirinya. 1, apa yang kita tahu? Bahwa aku di dalam Bapa. Pelan-pelan dulu. Hal yang pertama kita tahu bahwa siapa di dalam siapa? Cepetan.
Aku di dalam Oh, Bapa. baca. Siapa di dalam siapa? Yesus di dalam Bapa dan Yesus di dalam Bapa. Bapakku. Itu Kamu yang di pertama. dalam aku. Nah, lalu yang kedua, siapa di dalam siapa? Kita di dalam Kita aku. di dalam. Aku, Yesus dalam Bapakmu. Nah, yang kedua ini berarti saudara dan saya di dalam dua pribadi yang hebat. Oh iya. Siapa dan siapa? Bapa dan Yesus. Oke, pelan-pelan. Kalau dalam istilah militer, saudara pernah dengar kata barikade? Oke. Berarti kita yang percaya tentang Immanuel dan kepada Immanuel, kita hidup di dalam berapa barikade? Di balik berapa barikade? 2. Coba renungkan. Kira-kira ada setan goblok dan setan nekat berani nembus 2 barikade ini enggak? Ayo jawab, saya tanya, anak muda jangan diam aja. Saya tahu kalau anak muda tadi pagi bangunnya pasti susah, bangun papa mamanya itu. Aduh, ayo jawab. Ada nggak setan nekat dan setan goblok berani nembus 2 barikade ini? Nggak ada. Iya, ngomong aja baru lihat aja ketakutan. Nah, ini Immanuel. Ternyata belum selesai. Coba yang ketiga, siapa di dalam siapa? Ayo. Aku di dalam kamu. Ini loh saudara. Bapa dan Yesus. Saya beri ilustrasi begini. Kalau saudara bungkus kado, yang terbungkus apanya? Kado. Berarti kado di dalam bungkusnya. Tapi Immanuel tidak. Bisakah orang bungkus kado dan dibungkusnya luar dan dalam? Nggak bisa. Gimana bungkus kado luar dan dalam? Masa mau dirusak dulu barangnya kalau dibungkus? Ini loh dahsyatnya iman. Jadi yang ketiga, ternyata kita tidak hanya di dalam Bapa dan dalam Yesus, tapi Yesus yang di dalam Bapa itu juga di dalam kita. Amin. Bisa bayangkan nggak bungkus kado luar dalam? Nggak mungkin. Ya. Diam saja. Ya. Makan saya pada makan. Tadi cuma saya lihat donat, jadi kan banyak. Apa? Makanan apa? Ini karena orang Indonesia kasih tahu makanan senang makanan kota. Wih, pagi-pagi sudah makanan kota. Yang di rumah cari sendiri, di New York masih pagi. Saudara bayangkan, ayo jujur, siapa yang pertama kali tahu konsep Immanuel di Yohanes 14 ayat 20 sedahsyat ini? Misalnya setan berhasil menyerobot kita setelah mereka bisa melewati 2 barikade itu. Percayalah, kalau setan sempat menelan kita, dia muntah-muntah. Kenapa? Karena ada kuasa ya. Bukan soal kuasa. 2 barikade. Bukan soal 2 barikade. Dia akan menelan Yesus dan Bapa juga yang ada di dalam kita. Terus ini kok kayak ngajar anak masih pagi, belum bangun. Kopi tadi pagi saya punya kopi. Karena ini dahsyat sekali. Iya. Amin. Amin. Mau takut apa dalam hidup yang seperti ini? Ya. Coba renungkan kalimat kita ini dibungkus luar dan dalam. Ya. Dalam. Luar biasa. Kesaksian Bu Lina tadi sudah masuk loh. Penjahat itu sudah di dalam. Pernyataan Tuhan luar biasa. Yes. Nah, tapi ada masalah. Kita bisa keluar gak dari Sang Immanuel ini? Kita bisa keluar gak? Sangat bisa. Itu pilihan kita. Ya. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kalau saudara baca di Yohanes 10 ayat 27-28, dia bilang tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Betul. Tapi masalahnya, kita bisa lepas gak dari gendongan Tuhan Yesus? Bisa. Seperti anak-anak kecil lagi digendong meronta terus lari turun.
Bisa. Kalau anak itu ngalami apa-apa, apa salah orang tuanya? Ayo, salah orang tuanya? Tidak, salah kita sendiri. Jadi semua masalah yang terjadi di hidup kita, kena ini, kena itu, ingat, pasti kita sedang keluar dari perlindungan itu. Sedahsyat ini Immanuel, tetapi kalau saudara dan saya meronta dan lari, itu pilihan kita. Maka itu hati-hati dengan pengajaran hyper grace. Itu menyesatkan sekali. Sekali selamat tetap selamat. Oh enak. Kalau cuma begitu Yesus nggak perlu mati, goblok. Loh itu untuk apa? Enggak. Keselamatan itu kekal. Amin. Diamond is forever. Amin. Bukan film ya. Tapi orang yang punya berlian bisa hilang. Bisa sudah. Berliannya ya itu. Tapi kalau kita tidak menjaganya, jadi hati-hati lu pelajaran sekali selamat tetap selamat tetap selamat bahaya besar. Ya, betul. Kita bisa hidup seenaknya kalau begitu. Hati-hati. Lagu yang sering kita nyanyikan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul. Andrea kok kamu sendirian? Calonmu gak diajak? Kemana? Oh di rumah. Saudara dengar, Yesus akan tetap menuntun kita. Amin. Masalahnya pada kita. Yes. Mau dituntun atau tidak. Yes. Kenapa manusia disebut keras kepala? Ya kalau kepala lembek namanya sakit. Karena kita suka melawan. Apapun janji-janji Tuhan itu kekal. Amin. Tapi tergantung kepada kita. Bagaimana cara kita hidup di dalam perjanjian itu. Saudara percaya nggak? Seluruh Alkitab itu berisi janji-janji dan program-program. Kok saya bilang istilah komputer. Di dalam Alkitab itu ada program yang hebat-hebat. Enggak ada yang ngambil. Sudahlah saudara beli program komputer yang buatan siapa saja, enggak ada yang bisa mengalahkan hebatnya program Alkitab. Amin. Yes. Dan jangan lupa, jangan namain-namain dulu. Semua program komputer pasti punya password tidak? Ya. Ya. Awal-awal saya belajar komputer, saya tuh jengkel karena saya harus ada password. Karena saya lupa. Ih, mentertawakan gak ya? Ternyata wajib. Kata sandi atau password itu wajib. Iya. Nah, sandi Alkitab, password Alkitab itu cuma satu kata, obey. Taat. Ya. Bukan doa puasa, bukan doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Tuhan senang kalau ada orang rajin doa seperti itu? Ya. Tidak, nggak kerja itu orang. Nah ini banyak yang salah konsep. Nah, coba doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa. Nah kapan kerjanya? Salah itu konsep. Betul? Awas kejebak dengan rutinitas doa, doa. Nggak bisa. Harus bekerja. Amin. Amin. Maka itu jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani kita, tapi hidup nggak pernah nunggu. Benar. Mujizat itu terjadi bukan karena doa puasa. Mujizat terjadi bukan karena memberi persembahan. Mujizat terjadi karena ketaatan. Mulai dari sungai Yordan yang banjir bisa terbelah. Yosua tidak menunggu Tuhan buat sungai itu kering dulu baru nyebrang, tidak. Yahweh Tuhan berpesan, langkahkan kaki imam yang pertama masuk dan mujizat terjadi. Semua Simon yang melihat mujizat sampai diganti Petrus namanya. Lukas 5 menulis, karena engkau mengatakannya maka aku melakukan. Itu ketaatan. Ya. Kalau saudara memaksa Tuhan buat mujizat karena saudara doa puasa, kok bisa jadi dukun tau? Dikit-dikit puasa, dikit-dikit enggak. Puasa sampai lambungmu jebol. Kalau enggak nurut juga percuma. Ya. Setuju? Natal itu terjadi karena ketaatan Yusuf dan ketaatan Maria. Amin. Saudara di Matius 1 ketika nama Immanuel disebutkan,
Yusuf itu mikir, maaf ya, saya ini ngomong itu kalau ngomong apa adanya. Ya, saya nggak pernah ngomong basa-basi, saya jatim enggak, saya itu apa adanya. Ayo jujur, segoblok-gobloknya cowok goblok. Nggak nyium pacar, nggak meluk pacar, terus pacar hamil. Ayo nggak mikir. Lo cepat aja apa? Kalau Yusuf itu goblok betul, tetap bisa mikir. Musibah, ya musibah. Aku nggak ngapa-ngapain, bisa. Loh, betul nggak? Boleh nggak pakai logika begitu? Curiga pasti sama siapa ini, aku nggak ngapain kok. Matius menulis, malam itu Tuhan, kenapa ini? Malam itu Tuhan datang lewat mimpi kepada Yusuf. Tapi saya ini manusia. Ayo jujur, kalau saudara seperti Yusuf dapat mimpi, dia itu hamil karena Tuhan, jujur mau terima gak? Mikir coba. Ayo mau terima gak? Coba saya tanya kok. Enggak. Karena mimpi bisa karena sebelum tidur kekenyangan. Betul tidak saya? Siapa pernah kekenyangan makan malam itu mesti tidur mimpi yang macam-macam. Tapi Yusuf taat. Dia menerima Maria. Betul kata. Begitu pula Maria. Gabriel datang kepada dia. Saya tanya kepada saudara, di zaman Maria hidup gadis banyak atau tidak? Banyak. Entah berapa jumlah kita nggak tahu. Pernahkah saudara bertanya, mengapa Bapa di surga memilih Maria? Karena taatnya ini. Tuhan tidak akan pernah berbicara dan ngajak kerjasama dengan orang yang dablek dan keras kepala. Kenapa? Pasti akan bantah-bantahan. Begini ilustrasinya. Kalau ada opa-opa umur 75 berkait dengan anak kecil 5 tahun, yang salah siapa? Ayo jawab. Salah siapa? Opanya. Opa nggak tahu diri. Nah, begitulah dengan Tuhan. Dia nggak mungkin mau berkelahi dengan kita. Dia yang rugi. Goblok-goblok begini. Nggak ada amin lagi. Maka itu Tuhan hanya cari orang yang taat. Amin. Bukan yang rajin doa. Rajin doa tidak taat. Oh, terima kasih. Ya. Rajin doa tidak taat. Oh, suara saya lebih bagus Pak. Rajin doa tidak taat, nggak ada gunanya. Rajin baca Alkitab tidak taat, nggak ada gunanya juga. Ya. Setuju? Ya. Pokoknya ketaatan itu di atas segala-galanya. Amin. Abraham juga begitu. Di zaman dia hidup, manusia pasti ribuan ada. Kenapa Yahweh Tuhan langsung pilih Abraham? Dari dua pribadi ini, Abraham dan Maria, kita menemukan fakta. Ternyata yang dicari oleh Tuhan yang mau nurut. Cuma itu saja. Tapi agama Kristen merubah. Rajin doa pagi, rajin doa malam, rajin doa puasa, rajin baca Alkitab. Taat dulu. Maka Tuhan pasti akan bekerja dengan kita. Disinilah kita melihat bukti. Kalau Immanuel yang dahsyat itu bisa membungkus kita luar dan dalam, hanya ketaatan kita membuat itu terjadi. Tanpa ketaatan tidak mungkin. Benar. Jadi arti kata Maria itu taat. Begitu kalau ada gadis dan perempuan berani memberi nama dirinya Maria, tapi kamu dablek ganti Mario mulai hari. Nama Maria kok keras kepala banget. Maaf ya. Oke, lanjut. Nah, jadi mengapa dia menyebut diri Immanuel? Karena dia nggak ingin cuma menyertai kita, dia ingin tinggal di dalam kita, dan dia ingin hidup bersama kita. Amin. Luar biasa. Itulah Immanuel. Tapi kuncinya pada ketaatan. Hal kedua, lalu untuk apa nama Immanuel itu? Ternyata Immanuel tidak boleh hanya berguna, bermanfaat, punya benefit hanya untuk diri kita saja. Tidak. Apa saja yang Tuhan buat, catat ini, apa saja yang Tuhan buat, dampaknya, impactnya harus ke orang lain. Amin. Catat ini ya. Tuhan tidak pernah berbuat apa-apa
sebaik apa, sedahsyat apa, kalau Tuhan tahu hanya untuk diri kita sendiri, dia nggak mau lanjutkan. Tuhan selalu ingin mengerjakan sesuatu di hidup kita kalau dia tahu bahwa kita akan bagikan untuk orang lain juga. Amin. Kita buka Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15, 16 dan 17, 3 ayat ini. Keluaran 33 ayat yang ke-15, 16, 17. Keluaran 33. Bisa? Baca dulu di Alkitab saudara supaya akan dikejar waktu. Karena gereja ini dipakai oleh 5 gereja. Ini yang pertama kita bahasa Indonesia, lalu bahasa Korea, lalu bahasa apa lagi, lalu yang terakhir Bangladesh ya. Nah ya kan cepat-cepat ini kita. Oke ya. Dari manakah gerangan akan diketahui? Ini ayat berapa? Loh, 15 loh. Mana? Ayo, 15. Oke. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, ini luar biasa. Yes. Apa motivasi Musa mengatakan hal ini kepada Bapa di surga? Ayo cepat, motivasinya. Jangan suruh kami pergi kalau kau nggak bimbing kami. Artinya Musa nggak berani jalan sendiri. Disinilah Immanuel itu nyata sekali. Betul? Kita akan meninggalkan tahun 2024. Saudara percaya tahun depan masih merupakan misteri buat hidup kita? Ya. Maka itu berdoalah seperti Musa. Tuhan, jangan suruh kami jalan sendiri, kami nggak berani. Bimbing kami, maka kami baru melangkah. Oh, ini doa yang luar biasa. Kerendahan hati Musa. Ayat 16. Nah, dia mulai mengajukan sesuatu. Ini dahsyatnya kuasa Immanuel di hidup kita. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Lihat mulai kalimat berikut. Yakni, baca. Yakni aku dengan umatmu ini. Dan itu 2 kali Musa katakan. Bukankah karena engkau Immanuel? Ya, ini Immanuel. Bukan kali ke Immanuel karena berjalan bersama kami sehingga kami diulangi lagi. Aku dengan umatku ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Saudara, dari firman ini kita belajar bahwa saudara dan saya sehebat apa hidup ini tidak boleh egois. Amin. Selalu ingat ada orang lain yang bersama kita. Yes. Amin. Ini siapa? Ya. Immanuel akan bekerja dahsyat di hidup kita kalau Sang Immanuel tahu bahwa kita tidak pernah egois hanya mikir diri sendiri saja. Kenapa? Mati. Oh mati. Kenapa sih? Connecting. Oh connecting. Udah aman? Recording in progress. Oke. Saya ulangi lagi. Immanuel memang dahsyat. Kita sudah baca tadi di Yohanes 14 ayat 20. Tapi kedahsyatannya akan mati ketika Tuhan tahu kita egois. Hanya menikmati Immanuel untuk diri sendiri saja. Maka itu doa Musa ini, aku dan umatmu, aku dan umatmu. Ini harus ada. Anak-anak muda, perhatikan baik-baik dalam hidup kalian. Kalau kalian memilih jodoh, apalagi kalau pilih istri, jangan yang paling. Amin. Jujur. Gak usah tersinggung. Biasanya antara suami dan istri lebih pelit itu yang mana? Nah, sudah. Saya minta jujur. Gak jujur. Biasanya yang lebih pelit di mana? Kalau suami gak pernah jujur berarti suami takut istri. Ayo, biasanya laki atau perempuan yang lebih pelit? Iya. Enggak lah. Ya ada memang laki-laki pelit. Ini. Maka itu kalau saudara memilih teman hidup, salah satu, jangan cari yang pelit. Amin. Dan Betul. karena dikit-dikit nggak boleh. Jangan, itu mahal. Simpan dulu. Wah.
maaf. Nah, jadi yang Tuhan kerjakan, kalau saudara dan saya hidup dengan Immanuel, satu ini yang dia nggak suka. Jangan hidup egois untuk diri sendiri. Amin. Selalu mikir ada orang lain di seputaran kita. Amin. Inilah bukti yang luar biasa. Aku dan siapa? Selalu tanya aku dan siapa? Aku dan siapa? Tadi pagi jam 5, itu jam 17 WIB, saya mimpin Zoom, khusus sebuah komunitas namanya Sahabat Orang Sakit. Ini komunitas keren, hanya satu di dunia. Ya, karena pendirinya itu pendeta dari Indonesia yang tinggal di Singapura. Begitu banyak orang Indonesia berobat ke Singapura, dan kebanyakan itu orang nggak mampu. Lalu hamba Tuhan ini diberi visi bagaimana menyediakan kamar-kamar buat keluarga mereka dan sebagainya. Sekarang kelompok ini, komunitas ini punya 13 rumah singgah di seluruh Indonesia, dan cari yang dekat-dekat rumah sakit umum supaya ada pasien-pasien miskin yang jauh rumahnya, warga bisa nginep di situ. Wow. Ya, itu tadi pergi mereka buat Natal. Ya, itu banget bagus loh. Sini kami mereka 13 rumah singgah yang akan bertambah terus, dan semua yang tinggal di situ gratis dan dilayani secara rohani, secara medis. Ada dokter-dokter yang mau mengabdi juga. Itu kedahsyatan Immanuel. Selalu berdampak untuk orang lain. Nah, dari pembicaraan tadi bagi salah seorang, jadi kami di mobil sudah lewat turnpike tadi, ada yang telepon. Apakah orang saya koden-koden dari dulu suka merhatikan orang itu? Karena saya dulu kecil itu miskin dan susah itu. Di situ saya nggak bisa tanpa lihat orang lapar atau orang susah. Saya harus berbagi. Itu iman. Amin. Betul ya? Yang ketiga, yang terakhir. Untuk siap, untuk apa? Ini kita harus tahu. Mari kita buka Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 24. Percuma kita merasakan Immanuel, tapi kalau kita tidak menikmati dan orang lain ikut menikmati juga. Filipi, Keluaran 33, maaf ya, saya bingung ya jam itu sebabnya cepat. Ayat 17. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya sudah ada orang-orang di sekitar kita yang kita ajak bersama-sama untuk ikut menikmati kuasa Immanuel itu? Lihat ayat 17-nya, Keluaran 33. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Sebelum firman ini disampaikan oleh Yahweh Elohim kita, karena Papa melihat hati Musa. Ayat 15. Dia nggak mau berjalan tanpa Immanuel nyata. Ayat 16. Dia menyatakan diri, aku nggak hanya hidup untuk diriku sendiri yang kau sertai. Ada umatmu yang bersama dengan aku. Begitu Immanuel melihat sikap Musa, maka ini firman-Nya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini Musa akan kulakukan. Stop dulu. Saya beri pertanyaan kepada saudara, membaca firman ini, antara Bapa di surga dengan Musa, siapa yang menuruti siapa? Ini gila betul ini. Ayo, siapa menuruti siapa cepetan? Bapa menuruti Musa. Masuk akal nggak? Tuhan menuruti manusia? Nggak masuk. Recording in progress. Tuhan tolong zoomnya ini, kenapa ini? Ya. Ya, jadi sejak COVID, saudara, kita harus berterima kasih pada COVID. Karena dengan adanya COVID itu sosial media dipakai. Sejak tahun 2020 itu setiap kali saya ngajar kemana saja harus Zoom, Instagram, Facebook, ada YouTube juga. Karena setan sakit kepala, sakit perut, sakit semuanya. Karena mereka mikir dengan COVID gereja tutup. Ternyata mereka kecelek. Gereja rumah ribuan terbuka. Sekarang nggak selesai-selesai pakai. Nanti 30 Desember untuk kesekian kalinya kami akan buat Natal seluruh penjara se-Indonesia. Natal tahun yang lalu 8 Desember 2023 itu 512 LP gabung lewat Zoom. Belum tahu tahun ini berapa, kalau di data semua.
gara-gara COVID. Ya. Ketika COVID merajalela, penjara tutup. Ya. Karena takut ketularan di dalam, bisa celaka. Ya. Kau sampai ingat semua. Nah, ketika hal itu terjadi, salah seorang yang pernah jadi napi, namanya Pak Andreas, mikir, ngajak saya, Pak Daniel, bisa nggak kita ibadah pakai Zoom? Bisa, kenapa tidak? Karena nggak boleh dikunjungi, keluarga nggak bisa datang, gereja nggak boleh masuk. Nah, di situ kebablas sampai hari ini nggak selesai-selesai. Jadi setiap Senin, Rabu, Jumat kami ada Zoom setiap pagi jam 9 WIB. Sudah jalan 5 tahun ini kok dipikir. Hebat. Nah, terusnya kontrol supaya nggak ada ganggu. Selanjutnya, aneh nggak Tuhan nurutin Musa? Jawabnya atau tidak? Yes. Percaya kalau saudara dan saya mau hidup seperti Musa, maka Papa pun akan berkata begitu kepada kita. Amin. Yang berikut coba lihat. Saudara perhatikan kalimat ini dalam tata bahasa Indonesia. Juga hal yang telah kau katakan ini. Apa katalah artinya juga hal? Ayo cepetan. Sesuatu yang sesuatu yang terjadi dari dulu-dulu hari ini sampai besok. Ya. Saya kaget. Berarti di hadapan Yahweh Tuhan, Musa dianggap nggak pernah salah ngomong. Itu kan luar biasa. Lah padahal mulutnya kan mulut ember. Jangan tersinggung. Tapi kalau saudara dan saya hidup dengan Immanuel, maka dijamin mulut kita nggak pernah salah ngomong. Sehingga kita bicara apa saja, ngomong apa saja, Papa pasti menurut. Amin. Orang Jakarta bilang gila ini. Betul? Jadi nggak doa loh ini, nggak dikatakan juga yang kamu doakan Musa, tidak. Yang kamu katakan. Ya. Apa jaminannya sehingga Yahweh Tuhan menuruti Musa, karena baca karena. Nah, karena Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Apa kasih karunia? Ayat 16 tadi. Yakni aku dan umatmu ini berjalan bersama Tuhan. Itu kasih karunia. Hanya karena saudara dan saya hidup tidak egois, selalu ingat orang lain, maka kedahsyatan Immanuel terjadi di hidup ini. Wih, ini luar biasa. Alasan kedua, lebih gila lagi. Aku mengenal engkau. Bahasa Inggrisnya bagus. I know you by name. Kapan kira-kira pencipta alam semesta akan bicara kepada masing-masing kita? Rohi Suwu, aku kenal kau. Andre, aku kenal kau. Linda, aku kenal kau. Nantikan. Ya. Nantikan hari itu. Bapak kenal kita. Yes. Untuk bisa mengenal hanya satu cara, bergaul. Amin. Dalam filosofi hidup tidak ada orang kenal seseorang mempelajari orang itu. Ya. Tadi di mobil dengan agak lama tadi ada orang telepon saya, dia tanya mau sekolah teologi di mana. Wah, kesempatan saya marah habis. Teologi itu jahat, saudara. Teo itu Tuhan, logi itu logika. Mana bisa yang absolut? Tahu absolut? Dimasukkan ke otak sekecil ini, meledak otaknya. Kaget waktu saya jelaskan. Teologi itu tidak pernah berasal dari hati Tuhan. Teologi itu setara dengan geologi, psikologi, biologi, antropologi, logika semua. Masa Tuhan direndahkan serendah otak kita? Ngawur gitu. Kaget dia saya terangkan. Jadi mengenal Tuhan itu bukan mempelajari tentang Tuhan. Bergaul. Saudara orang Amerika bisa mempelajari tentang George Washington. Saudara orang Amerika bisa mempelajari tentang presiden-presiden terkenal atau siapa saja. Orangnya belum sudah mati, tapi buku-bukunya masih ada. Saya tanya, dengan mempelajari seseorang bisa kenal orang itu? Tidak. Itulah teologi. Iya. Yang Papa cari mengenal Pribadi. dia. Ya. Amin. Bukan Pribadi. mempelajari tentang Yes. dia. Amin. Mengenal dia. Amin. Nah, mengenal itu bergaul. Maka itu kenapa orang pertama yang tercatat di Alkitab yang gak pernah mengalami mati dan terangkat namanya Henok. Henok. Karena bergaul. Bergaul. Itu sebuah nubuat.
Di Kejadian pasal 5, harusnya kita ingat itu. Ayo kita bergaul dengan Tuhan. Saudara tahu nggak, akibat pergaulan orang itu pasti ketularan. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan bergaul dengan kita, kita bergaul dengan Tuhan, siapa ketularan siapa? Awas kamu ngomong Tuhan ketularan aku. Nggak ngerti nggak pertanyaannya? Harusnya siapa kena ketularan siapa? Ya sudah, harus begitu dong. Jangan sampai Tuhan ketularan kita terus mau jadi apa? Kalau Tuhan ketularan kita orang Minasa, wah senangnya Erwin, Awok, pokoknya nggak pokok. Oh, saya suka loh kawok itu. Saya pertama kali makan kawok itu tahun 74 bulan April di Matungkas. Saya kira itu kepala ayam. Ada gigitnya. Maaf ya, kawok. Oke, jadi saudara dan saya yang namanya iman bukan tikus, bukan angin. Kalau gitu RW, ini tikus kok. Nah, jadi dalam pergaulan kita dengan Immanuel, maka terjadi hal yang luar biasa. Kita nggak perlu doa panjang-panjang, cukup ngomong saja, dia tahu. Hebat sekali. Yang ketiga, Filipi 1 ayat 20, cepat. Filipi 1 mulai 20 sampai 24. Oke, terima kasih Papa. Engkau menamakan diri Immanuel. Oke, baca Alkitab saudara dulu karena belum keluar. 1, 2, 3. Sebab yang sangat merindukan dan sangat mengharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Ayat ini dasar. Bertahun-tahun saya itu menunggu jawaban. Kalau Yesus Kristus dimuliakan di hidup kita, di tubuh kita waktu kita hidup, saya ngerti. Ya selama hidup jadi berkat. Tapi tulisan ini baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayo jujur. Kapan tubuh kita memuliakan Yesus kalau sudah mati? Sampai suatu hari bulan September tahun 96, waktu itu kami suami istri ada di Portland, Oregon. Ada seorang misionaris Amerika yang lebih dari separuh hidupnya hidup di Papua. Namanya Bill Cutts. CUTTS, cari biografinya. Dia meninggal. Dia datang ke Papua tahun 53 atau 54. Waktu umurnya masih sangat muda, 23 tahun. Sampai dia tua umur 80 lebih. Dia baru balik ke Amerika, meninggal di Portland. Kebetulan kami di sana. Terus saya telepon anaknya namanya John Cutts. Pak John Cutts sekarang umur 73 atau 74 masih hidup di Papua sampai hari ini. Hatinya untuk Papua luar biasa. Saya telepon Pak John, di mana jenazah Papa disemayamkan? Oh enggak ada persemayaman. Saya tanya, lalu dikubur di mana? Oh enggak dikubur. Saya kejar, dikremasi? Enggak juga. Loh, bingung. Saya nggak mau tanya lebih panjang, tapi saya curiga kenapa kubur enggak, kremasi enggak, semayam tidak. Akhirnya ada acara untuk ibadah, kami datang di ruangan kapel itu, ada meja, ada fotonya Pak Bill Cutts, ada bunga, ada ini. Saya dekatin Pak Jo, jenazahnya di mana? Oh, Papa sudah pesan, nggak mau dikubur, nggak mau dikremasi, donor organ. Jadi 2 jam setelah Papa meninggal, ada orang buta melihat. Saya langsung nangis. Kenapa? Karena dia itu lahir tahun 2001 kok tidak salah. Di vacuum zaman itu, dokternya menolong kelahirannya. Nah, opanya John Cutts ini, papanya Bill Cutts ini memang hamba Tuhan juga. Dokter memberikan pertanyaan, kamu memilih istrimu atau memilih anakmu? Maksudnya ada masalah besar di kandungan ini. Kami nggak bisa menyelamatkan dua-dua. Karena dia hamba Tuhan dan kami keluarga hamba Tuhan percaya. Pokoknya usahakan sedapat mungkin. Kalau memang dua-dua akan pergi, kami rela. Akhirnya tertolong. Tapi Pak Bill Cutts ini cacat. Bagian kepalanya kena catok itu ya karena disedot. Jadi dia lumpuh bagian kiri. Tangan kaki nggak betul, mata
kiri ini pakai mata palsu. Jadi kan mata tinggal satu, tapi didonorkan. Jantung, ginjal, semua. Tinggal sisa badannya diserahkan ke fakultas kedokteran. Saudara tahu nggak? Fakultas kedokteran bedanya di Indonesia di Amerika. Di sini kekurangan mayat, di Indonesia kelebihan. Lo betul ngerti nggak maksudnya itu? Kan perlu praktek mayat. Iya. Maka itu satu mayat di sini diserahkan ke fakultas kedokteran sampai hancur, sudah dioperasi dijajah, terus begitu. Saya nangis. Oh, itu artinya Kristus dimuliakan dalam tubuh, baik waktu aku hidup maupun waktu mati. Wow. Maka itu di Amerika ini hebat. Seorang yang punya ID, kalau saya tanya mau donor enggak? Itu luar biasa. Apalagi yang belum pernah donor darah, bertobat. Ayo yang takut jarum suntik dibius dulu supaya gampang donornya. Donor darah itu penting untuk menyelamatkan orang lain. Siapa nanti ya? Kalau besarnya ini cucu saya ikut hadir. Penting. Apalagi yang apa tipe langka? Tipe langka atau apa? AB atau A? AB. Yang punya donor, yang punya darah AB, berikan minimal 3 bulan sekali, tergantung kondisi kesehatan kita. Maka waktu saya dekat-dekat umur 60, salah satu ketakutan saya, penyesalan saya, aduh saya nggak bisa donor darah lagi. Saya nggak tahu kalau di Amerika, di Indonesia batasnya 60. Siap ya? 21. Cepat. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa ingat? Ayat ini jadi terkenal ketika Ahok jadi gubernur Jakarta. Dia suka mengucapkan ayat ini. Artinya nggak takut mati. Nah, makanya masih takut mati bertobat. Saudara tahu nggak? Hanya ada 2 penyebab orang takut mati. 1 dosanya kebanyakan dan 2 uangnya kebanyakan. Itu pasti takut mati. Betul? Maka orang yang gak takut mati, sudah bebas hidupnya. Itu jangan kaya-kaya. Orang kaya itu matinya susah. 1, dia berobat terus, ya pasti panjang. Yang kedua, kalau mati dia bingung, siapa pakai ini, siapa pakai itu, siapa pakai apa, susah matinya. Kalau yang miskin, jadilah kehendaknya. Enak toh, bagi Yesus berkata jangan jadi orang kaya, susah masuk surga. Betul? Nah, inilah dia. Hidup itu Kristus, mati itu kuasa Immanuel. Gak ada yang ditakut-takuti dalam hidup. Sebab kalau mati artinya meram di dunia, melek di surga. Nah, kalau begitu ya awas ada takut mati sini. 22, cepat 22. Tetapi, nah ini keren. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, stop dulu. Kalau saudara membaca ada orang nulis begini, dia itu pengen mati atau pengen hidup? Enggak pengen mati. Manusia pengen hidup. Kalau aku harus hidup di dunia ini. Ya dari mana kita tahu dia pengen mati? Lihat itu. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 23. Aku didesak dari 2 pihak. Pihak pertama didesak, apa cepat baca? Aku ingin pergi dan dia bersama Kristus. Memang itu. Nah, berarti Paulus ingin mati atau ingin hidup? Ingin mati karena dia tahu kemana. Tapi kembali ayat 21. Ayat 22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti dia ingin mati. Tapi kalau harus hidup dan belum mati, itu berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih aku tidak tahu. Hari ini kita akan tahu dahsyatnya Immanuel yang ada di hidup kita. Tahun 70-an Roh Kudus bisa pewahyuan ayat ini das. 4 hal tentang pohon buah. 1. Tidak ada pohon buah yang pernah makan buahnya sendiri. Mana ada pohon durian makan duriannya? Betul? Mana ada pohon apel makan buah apelnya? Tidak. Ini yang saya bertobat. Untuk sebuah pohon jadi punya buah itu mudah atau susah? Susah. Terima kasih. Susah. Jujur saya jawabnya. Kenapa? Begitu dia mulai bunga, apa langsung jadi buah? Angin, hujan bisa merusak, binatang semuanya. Dia berjuang supaya ada pembuahan jadi buah. Yang punya pohon buah tunggu masa pohon, tetangga duluan. Bayangkan. Loh, betul tidak? Nah, jadi untuk bisa berbuah itu susah.
Tapi lihat, ayo jujur, kalau pohon buah model kita, kira-kira dia mau tetap berbuah? Walaupun dia kerja payah, susah payah, berjuang, nggak pernah nikmati hasil jerih payahnya. Ayo jujur, kalau pohon buah kayak kita mau berbuah nggak tahun depan? Nggak mau. Untuk apa? Aku yang susah payah, orang yang nikmati, aku nggak pernah rasakan apa-apa. Tahun 2025 hiduplah seperti pohon buah. Selalu orang lain menikmati hasil. Selalu orang. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Ini kuasa Immanuel. Maka kalau saudara dan saya mau hidup dalam kebenaran ini hebat. Kedua, tadi 4 kali pohon buah itu nggak pernah pasang iklan, nggak punya kartu nama. Tapi begitu buah itu muncul, orang pasti datang, binatang pun datang. Betul? Iya. Nomor 3, pohon buah itu pasti multiplikasi karena ada bijinya. Iya. Betul? Yang nomor 4, pohon buah itu pasti disukai banyak orang dan banyak kehidupannya. Jadilah itu. Ayat terakhir 24. Siap jadi pohon buah? Jangan jadi pohon plastik, awas kan. Pohon buah ayat 24. Tetapi ini pengakuan Paulus. Tapi apa? Lebih perlu untuk tinggal di New York. Lebih penting tinggal di dunia ini. Karena berbahagialah setiap kita yang meninggalkan tahun ini dengan konsep Immanuel dan tahu tujuan hidup kita. Ternyata tujuan hidup kita bukan supaya kita kaya raya, bisa belanja ini belanja itu, tidak. Tetapi tujuan hidup setiap manusia kalau bisa menemukan who are you. You-nya bukan kita. You-nya itu orang-orang lain. Saya beri contoh. Papa mama berjuang keras gak? Untuk siapa? Tapi kalau anak-anak sudah mentas semua, sudah dewasa semua, mereka tetap berjuang. Nah, cari you yang lain. Kamu itu siapa? Buat kami suami istri, kamu itu kami temukan, itu anak-anak Papua. Kami ingin berjuang untuk mereka. Doa saya adalah, kalau boleh sebelum saya dipanggil Tuhan, saya nggak ingin ada melihat satupun anak Papua yang nggak sekolah. Itu perjuangan. Nah, coba temukan kamu itu siapa. Di tahun yang ke-19 gereja ini, temukan siapa kamu. Hidup saudara. Adik-adik, anak-anak yang masih remaja, masih pemuda, ya, yang belum kerja, masih kuliah, temukan siapa kamu. Nah, ya kamunya ya di sisi opa ya. Kamu itu siapa? Saudara, di Amerika ada film hebat, namanya Pay It Forward. Seorang anak kecil namanya Trevor. Dia meninggal karena dibunuh temannya umur 12 tahun. Trevor menemukan arti hidup ketika seorang gurunya waktu dia masih kelas 4 SD memberitahu hidup itu harus berdampak. Kalau kamu bisa nolong 3 orang dengan caramu, dengan apa yang ada, kalau 3 orang ini masing-masing nolong 3 lagi dan terus ternyata temannya dia ngiri hati, dia ditusuk di sekolah dan dia meninggal. Dan waktu dia funeralnya ribuan orang yang ngiri karena Trevor punya dampak. Maka itu hidup itu jangan cuma diulang tahun ini, angkanya tambah terus tiap tahun, terus niup lilinnya susah kebanyakan. Hidup itu bukan diukur umur berapa, hidup itu diukur berapa bulan. Trevor cuma umur 12 tahun, tapi dampak hidupnya luar biasa. Maka itu jangan minta panjang umur tapi nyusahin orang terus. Lebih cepat pulang aja deh. Setuju? Kira-kira nggak ada di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo, memberkati Immanuel.